bencana COVID-19 dan sudah pukul 16:04 waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya kita sudah ada di Dialog Ramadan untuk edisi hari Sabtu ini 9 Mei 2020. Dan sore hari ini Rian tidak sendirian karena sudah ada dua narasumber kita yang akan berbincang tentu saja berkaitan dengan Ramadan ini. Dan kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita sore hari ini ada Pak Syahrudin. Assalamualaikum Pak Syahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga ada Pak Abdul Nazir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. beliau berdua ini pendengar adalah pembicara dari IAI Bunga Bangsa Cirebon. Dan sore hari ini tema kita adalah Al-Quran sebagai obat ya Pak ya? Al-Quran sebagai obat. Baik, nanti buat pendengar yang ingin berinteraksi, ingin bertanya, ingin memberikan kritik mungkin atau menambahkan informasi, boleh menyampaikan aspirasinya ataupun juga boleh bergabung di nomor SMS sekaligus nomor WhatsApp di 0813-249-51935 atau juga bisa telepon langsung di 0231-849-3259. Dan kita langsung saja untuk mendengarkan sedikit prolog ya ataupun prolog kita tentang tema kita sore hari ini adalah Al-Quran sebagai obat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kesempatan sore yang bahagia ini kami berdua, saya Syahrudin dan rekan saya Bapak Abdul Nasir. Alhamdulillah kesempatan sore yang bahagia ini dapat bersua di udara di Pro 2 FM 97,5 Watt ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tema sekarang ini adalah Al-Quran sebagai obat. Al-Quran itu sebagai obat, nanti obatnya itu untuk obat apa saja kan, seperti itu. Masih am sifatnya, masih umum. Akan saya bacakan beberapa keterangan di dalam Al-Quran tentang Al-Quran itu sebagai obat. Di dalam surat Yunus ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, ya, yang berarti obat penyembuh. Hal ini seperti diutarakan oleh As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat atau syubhat yang mengotori iman. Dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allahu wa rasuluhu a'lam." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini tentang para ulama ini berbeda ikhtilaf atau berbeda pendapat mengenai maksud dari kata syifa atau obat. Pendapat pertama mengartikan obat atau syifa dalam ayat tersebut sebagai obat yang berkenaan dengan penyakit hati saja, menghilangkan tirai kebodohan dan menghapus keraguan akan kebesaran tanda-tanda kuasanya. Jadi pendapat pertama mengatakan hanya penyakit berkenaan dengan penyakit hati saja, seperti itu. Kemudian pendapat kedua itu Al-Quran sebagai obat penawar penyakit lahir
seperti sakit kepala, infeksi, dan lain sebagainya. Mungkin virus juga ini termasuk juga dalam sini. Nah, banyak orang ketika bersilaturahmi kepada kita, ini mereka menceritakan tentang pengalaman tentang ayat-ayat itu tadi, Pak. Ada yang mempunyai pengalaman ketika dalam kondisi COVID-19 seperti kesusahan seperti ini, mungkin karena dia dulu pernah ngaji di pesantren atau ada pengalaman spiritual yang lain, dia ini keluar masuk, Pak. Keluar masuk rumah, tiap masuk dia baca surat Al-Ikhlas. Keluar dari rumahnya dia baca surat Al-Ikhlas. Kemudian orang ini bercerita, saya merasakan, Pak, walaupun keadaan COVID seperti ini, rezeki saya tetap lancar. Nah, mungkin ini salah satu yang dikatakan sebagai obat. Artinya obat itu tidak tergantung dengan penyakit saja. Yang lain juga termasuk obat. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat ayat itu tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah wa rasuluhu alam, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifatnya ini fungsinya sebagai obat, kesembuhan itu tadi menjadi rahmat. Gitu. Barokah dari Al-Qur'an, artinya kemudian rezekinya digampangkan oleh Allah. Kemudian banyak cerita tentang agungnya Al-Qur'an ini tadi. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia ini, ada nuzulul Quran, kemudian ada Lailatul Qadar. Tapi ya semoga para pemirsa dan kita semua dijauhkan dari Lailatul Qadar, Pak. Gitu. Kalau sudah Lailatul Qadar ini mau menjelang nanti Qadar semua. Dijauhkan dari itu. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang diberkati oleh Allah dari Ramadan ini. Mungkin ini hanya sekedar prolog yang kita sampaikan. Silakan ada dari Pak Nasir untuk menambahkan tentang Al-Quran ini. Baiklah, saya menambahkan sedikit saja bahwa Al-Quran betul sekali itu sebagai obat, dan ini pengertian obat bukan saja untuk mengobati penyakit, tapi juga sebagai amalan untuk membukakan rezeki. Ini sudah kami buktikan sendiri, dan para masyayikh kita juga. Saya pernah, ini pengalaman pribadi ini Pak, ini sebutan pengalaman pribadi. Pernah ngobrol-ngobrol dengan guru saya bernama Kiai Tobroni dari Gresik. Kiai Tobroni itu orang yang aktivitas ekonominya cukup padat, dan termasuk orang yang berhasil dalam bisnis. Saya tanya, rahasianya apa? Pak Haji Tobroni, apa amal-amalannya? Apa rahasianya? Dia jawab sederhana, apa jare Gusti Allah baik kula sekang nasir. Kapan jare Gusti Allah kon puasa-puasa, kapan jare Gusti Allah kon traweh-traweh, kapan jare Gusti Allah kon wirid-wirid. Cuma saya istiqomah sehari minimal baca Quran itu 3 juz dalam kondisi apapun. Itu luar biasa. Makanya betul sekali ketika kita mudawamah istiqomah membaca Quran, apalagi minimal 3 juz, insya Allah pasti ada natijahnya, ada atharnya, ada buahnya. Oleh karena itu kami mengajak para pemirsa mustami'in, mari kita sering-sering istiqomah membaca Al-Quran walau ayat. Syukur-syukur kita bisa baca Quran sehari 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar 1 kaca, nggak bisa 1 kaca walau ayat. Dengan istiqomahan ini insya Allah al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Ya. Jadi betul sekali bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, ya, sebagai obat. Apalagi nanti malam ini merupakan malam nuzulul Quran. Oleh karena itu mari kita peringati malam nuzulul Quran ini dengan menghidupkan malam nuzulul Quran. Walau kita kondisinya di rumah, kita tingkatkan baca Quran dengan pasrah,
dengan ikhlas membaca Quran, mudah-mudahan kita dijauhkan dari tertularnya apa yang namanya makhluk COVID sekarang ini, Pak. Barangkali itu sekedar tambahan saja. Terima kasih. Baik, ya pendengar, sekali lagi itu baru prolognya ya. Tema kita sore hari ini Al-Quran sebagai obat. Ada Bapak Sahrudin dan juga Bapak Abdul Nazir. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Dan sekali buat pendengar yang ingin bertanya, ingin menambahkan informasi atau mungkin ingin mengkritik, boleh nanti di SMS atau juga di WhatsApp di 0813 249 51935, atau mungkin bisa telepon langsung di 0231 849 3259. Dialog Ramadan akan kembali selepas lagu berikut.